KPK melempem, Demokrat kubu Muldoko harus laporkan Ibas dan kawan-kawan ke Kejaksaan Agung RI. Kita komitmen siapapun yang terpenuhi unsur-unsur tidak pidana yang kita minta pertanggungjawaban. Jadi tidak terbatas pada si A, si B, pihak siapa saja. Pokoknya terpenuhi bukti ya kita lanjut. Di sisi hukum juga telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sudah dicegah berapa? 10 orang. Agar kebuka semuanya, sebetulnya problemnya di mana. Kami juga menyangkut proses yang panjang. Kami telah melakukan beberapa penggeledahan terhadap beberapa objek yang ada, itu sekitar 13 objek pemeriksaan yang telah kami geledah. Dan tentu ini kami lakukan secara silent, secara jujur. Saya tidak ingin terlalu terbuka karena kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari teman-teman di BPK. Artinya kami sudah punya ansar-ansar siapa pelakunya. Sekarang banyak diplesetkan, dibilanglah Pak Jokowi yang ngambil, dibilanglah istana yang ngambil. Ini kan jangan-jangan kita balik. Ya, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar. Mungkin juga banyak ada oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya, ya kan? Nah sekarang Pak Jaksa Agung proses hukum sudah mulai masuk. Terungkap SBY dan Cikeas terlibat dalam perampokan Jiwasraya lewat Beni Coko Saputro. Melawan lupa, kasus lama keluarga Cikeas bocor dan ini mengerikan. Ya, melihat peristiwa akhir-akhir ini memang seakan-akan membawa kita bernostalgia ke zaman sang mantan, saat dimana nama Ibas berkali-kali dipanggil oleh saksi tapi tidak direspon oleh Ketua KPK Abraham Samad kala itu. Malah orang lain yang disebut tak menerima apapun ikut dijebloskan ke penjara, yakni Anas Urbaningrum. Dan inilah hebatnya SBY, seketika membalikkan nyali KPK dari era Antasari yang pemberani menjadi KPK pengecut setelahnya hingga kini. Namun Tuhan masih sayang pada bangsa ini, meski KPK lemah, Kejagung justru semakin kuat dan berani. Lihat saja kasus Jiwasraya dan Asabri, bertriliun-triliun aset mafia kakap berhasil dirampas dari kapal pesiar, tambang, dan banyak lainnya. Bisa jadi kalau kasus Hambalang, Senturi, dan kasus ITKPU era SBY diusut, maka akan menjadi pintu masuk menyita aset SBY karena kabarnya ada ribuan triliun APBN masuk ke partai berlogo Mercy saat SBY menjadi ketua umumnya. Sama seperti isu yang sekarang tengah diusut oleh kubu Muldoko bahwa aset kantor DPP Demokrat dan sebagainya telah diatasnamakan keluarga ini, sungguh tontonan yang sangat menjijikkan. Bagaimana bisa mantan presiden 2 periode yang masuk era reformasi malah mempertontonkan cara merampok uang negara secara gila-gilaan? Harusnya kita bertanya-tanya, kalau hanya Ibas yang bermasalah dengan keluarga, kenapa tak dibiarkan menjalani hukuman saja? Apakah justru si anak bungsu begitu karena contoh dari bapaknya? Bahkan kasus suap impor daging sapi juga sempat menyerempet nama almarhum ibunya. Nah, yang jelas dari besan, anak, dan mungkin kerabat lain tak jauh-jauh dari mental korupsi. Kalau kubu Muldoko mau serius membersihkan SBY, jangan ragu untuk menggandeng kejaksaan. Paling tidak masih ada harapan baru ketimbang menunggu KPK yang tak ada gebrakan sama sekali. Lihat saja kasus korupsi RJ Lino yang menyusut angkanya dari triliun menjadi ratusan juta dalam 5 tahun. Apalagi menghadapi sang mantan, bisa-bisa mencret duluan karena saking takutnya. Darmizal, Maxo Pacwa, dan jubir Demokrat kubu Muldoko harus mempertimbangkan pengusutan kasus selama ini ke kejaksaan. Meski sebenarnya dalam Jiwasraya dan Asabri masih menyisakan nama Bakri dan kawan-kawan. Tapi semoga saja nanti saat kasus Hambalang dan Senturi lagi benar-benar bisa menyentuh Ibas dan bapaknya. Sudah babak belur negara ini dibiarkan autopilot di era SBY. Ditambah banyak proyek mangkrak dari Hambalan, mobil internet, hingga proyek pembangkit listrik. Sudah begitu catatan utangnya juga tak kalah banyak dengan era Orde Baru. Era SBY juga tercatat memberikan izin penggunaan hutan kedua terbanyak setelah Orde Baru. Mungkin kalau di total kekayaan hasil korupsi dan banyaknya yayasan akan sama banyaknya dengan era Soeharto. Jadi jangan sampai ada lagi orang tamak setelah Soeharto dan SBY ini. Apalagi kecenderungan keduanya yang ingin memperkaya diri dan keluarga. Tidak hanya Partai Demokrat yang harus diambil alih, tetapi kekayaan milik bangsa yang sudah dirampok habis oleh 2 dinasti. Meski hingga kini kita jauh bisa melihat jelas bentuk aset milik keluarga Cendana ketimbang Cikeas. Inilah makanya tugas aparat penegak hukum membersihkan sampah korupsi para mantan.
Rizik sang raja kekacauan sudah dibuat babak belur, tapi para donaturnya masih belum tersentuh, malah dengan tidak tahu malu membikin puisi ditolimi. Padahal diri sendirilah yang merampok kekayaan negeri. Anak-anaknya pun juga begitu, mengatai orang lain bermuka lebih tebal ketimbang tembok. Padahal dirinya sendiri kulit mukanya lebih tebal ketimbang kulit badak. Semoga saja setelah Anas keluar semua menjadi terang benderang. Satu persatu korban kezoliman SBY akan bersatu menghadapinya. Ditambah kekuatan para pendiri dan senior partai. Mereka semua yang tahu borok SBY luar dan dalam. Mereka yang tahu apa yang menyebabkan Ibas tak juga dipanggil saat itu. Mungkin kalau KPK justru ketahuan mengkriminalisasi bisa secepatnya saja ikut dibubarkan seperti FPI. Karena percuma juga ada KPK selama korupsi menyengat di ibu kota tak tersentuh. Fee Formula E yang tembus 1 triliun masih juga tutup mata. Lalu untuk apa lagi lembaga anti rasuah, apalagi dana operasionalnya tak main-main. Kalau hasil tangkapannya cuma 1M atau 2M, negara bisa rugi bandar. Kalau tujuannya untuk bikin koruptor jerah dan sebagainya, buat saja sistem elektronik atau e-budgeting seluruh Indonesia dan transparan. Rasanya sesudah itu tak perlu lagi ada KPK. Toh Anies juga nggak bakal dipanggil meski program DP 0 rupiah dikorupsi. Termasuk Ibas yang menjadi anak emas KPK. KPK melempem Demokrat Kubu Muldoko ini memang harus buat laporan. Melihat peristiwa akhir-akhir ini memang seakan membuat kita bernostalgia ke zaman sang mantan ya. Akhirnya kembali lagi kita hanya bisa menanti dan memberikan rekomendasi terbaik saat ini. Semoga saja KPK dibubarkan dan Demokrat Kubu Muldoko segera melaporkan Ibas ke kejaksaan. Jadi tak perlu sungkan lagi karena SBY dan AHY bukan penguasa. Mau ngoceh sekeras apapun toh justru akhirnya semakin membuka aib pribadi. Jadi betapa tololnya AHY menandatangani KLB 2020 padahal dirinya bukan pimpinan sidang. Apalagi pelanggaran pemalsuan akta pendirian dan sebagainya. Jadi segeralah bergerak Kubu Muldoko karena rakyat sudah begitu lama menanti penjahat kakap diadili dengan sempurna. Rumor terjadi banyak korupsi di era SBY tidak bisa dinafikan. Publik sudah cukup paham walaupun kasus-kasus besar di era SBY mengendap. Namun sekarang mulai memanas. SBY dan Cikeasnya memang sering disebut-sebut dalam dugaan korupsi lewat keterangan-keterangan tersangka. Praduga tak bersalah memang wajib dikedepankan. Namun ganjal dalam otak kita ketika 1, 2, 3 sampai 4 kali namanya selalu dicatut wajib kita curigai. Apalagi SBY bersikap reaktif dengan melaporkan pengacara Setnov Firman Wijaya ke Kapolri. Sementara Mega tenang dengan tidak berkomentar kepada publik terhadap tudingan mantan ketua DPR tersebut. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan sejauh ini SBY memang terlihat cenderung protektif pada kedua anaknya, yakni Ibas dan AHY. Padahal hal itu tidak baik bagi Ibas maupun AHY karena membuat keduanya tidak mandiri dalam karir berpolitik. Situasi tersebut akan membuat kedua anaknya menjadi tidak dewasa dan cenderung reaktif atas apa yang menimpa dan mengancam kedua anaknya, kata Muradi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat kemarin. Sementara terkait kasus KTP-EL, lanjut dia, sikap reaktif SBY ini membuat dua kesan negatif di publik. Yang pertama, persepsi publik akan terbangun bahwa SBY telah melindungi Ibas. Kesan kedua, secara psikologis politik, Ibas menjadi tidak matang dan dewasa secara politik karena terus-menerus dilindungi serta diproteksi dalam sejumlah permasalahan. Dan tak cukup sampai di situ saja. Masih ingat dengan cerita soal pembangunan Museum SBY Ani di Pacitan kini menimbulkan kontroversi karena belakangan muncul bocoran bahwa ada dana 9M dari Kabupaten Pacitan kepada Yudhoyono Foundation guna pembangunan museum. Dan ini jelas praktek yang salah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, tapi dibuat seolah-olah untuk kepentingan wisata. Bagi saya, museum ini punya cerita yang sangat panjang dan rumit, lebih rumit dari kisah Gisel dan Gading. Sebelum SBY lengser, ada 3 kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pribadinya. Yang pertama soal fasilitas rumah bagi mantan presiden, yang kedua soal perpanjangan kontrak Freeport, ini kesepakatan non formal, dan ketiga soal Museum Pacitan. Jadi awalnya nama museum ini bukan SBY Ani tapi Museum Pacitan. Nah, nanti di dalamnya ada kisah SBY sebagai orang Pacitan yang menjadi presiden Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata. Namun karena Presiden Jokowi nampaknya sudah paham dengan proyek dengan kepentingan terselubung ini, akhirnya rencana pembangunan itu ditindaklanjuti atau dihambalankan. Di Pacitan sendiri ada 2 proyek pembangunan yang mangkrak atau nggak selesai di zaman SBY, seperti Pelabuhan Niaga Pantai Gelon dan Bendungan Tukul.
Nah, Presiden Jokowi lebih fokus pada 2 pembangunan ini dibanding mikirin Museum Pacitan yang rencananya akan diisi oleh cerita-cerita SBY.